konvensional dari segi akad dan legalitas. Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi. Karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum-hukum Islam. Bank syariah memiliki beberapa ketentuan-ketentuan tertentu, misalnya seperti adanya rukun dan syarat. Yang dimaksud dengan rukun adalah adanya penjual, pembeli, harga, barang, serta ijab kabul. Dan untuk syarat, yang pertama yaitu barang dan jasa harus halal sehingga transaksi yang haram menjadi batal karena hukum syariah. Yang kedua, harga barang dan jasa harus jelas, tempat keberadaan harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi. Yang selanjutnya, barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki, seperti yang terjadi pada transaksi swap yang terjadi dalam pasar modal. Sedangkan dalam bank konvensional, perjanjian yang dibuat berpatokan dengan hukum-hukum positif. Transaksi atas barang dan jasa yang ditawarkan oleh bank mencakup yang halal dan haram, serta diperbolehkan sorsal dalam pasar modal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang sistem organisasi dan pengawasan bank syariah dan bank konvensional. Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan apabila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka. Tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban sampai yaumul qiyamah nanti. Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi maupun ketentuan lainnya harus memenuhi syarat, yaitu yang pertama, barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal karena hukum syariah. Yang kedua, harga barang dan jasa harus jelas. Yang ketiga, tempat penyerahan atau delivery harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi. Yang keempat, barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki, seperti yang terjadi pada transaksi short sale dalam pasar modal. Sedangkan dalam bank konvensional, transaksi atas barang dan jasa yang ditawarkan oleh bank mencakup yang halal dan haram, serta diperbolehkannya transaksi short sale dalam pasar modal. Sekian. Saya akan menjelaskan perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional dari segi investasi. Sebenarnya untuk membedakan investasi syariah dan konvensional tidaklah terlalu sulit dalam membedakannya. Hal yang membedakan antara investasi syariah dan konvensional ialah terletak pada prosesnya. Kalau investasi syariah di dalamnya tidak mengandung unsur riba atau bunga dalam mendapatkan keuntungan, melainkan menggunakan sistem bagi hasil. Hal ini terlihat lebih adil bagi yang ada dalamnya, seperti mempunyai modal. Sedangkan investasi konvensional ditentukan dengan berdasarkan bunga. Hal-hal inilah yang membedakan dengan jumlah bagi hasil yang ada pada bank syariah. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan perbedaan bank syariah dan bank konvensional dari segi tujuan. Bank syariah menjalankan tugas intermediasi sebagai manajer investasi, investor sosial, dan tentu saja penyedia layanan keuangan. Sementara bank konvensional memiliki fungsi untuk menyediakan jasa keuangan dan sebagai intermediasi. Ya, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Pada dasarnya, hak dan kewajiban penerima berdasarkan dari suatu ketentuan
omongan hukum itu dapat tertuang dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus dipatuhi oleh setiap nasabah penyimpanan dana. Dan yang kedua, hubungan hukum antar bank dan nasabah debitur. Artinya, bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debiturnya dan bentuknya dapat berupa kredit seperti kredit kerja, kredit investasi, atau kredit usaha. Penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan ataupun arbitrase bersifat formal, bisa dan terkait masalah keberatan dengan memperhatikan ciri pertentangan dan apa yang menjadi hak. Dalam hal ini, para pihak yang menyelesaikan sengketa harus melalui prosedur pemutusan perkara yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang jelas dan hak serta kewajiban hukum para pihak. Sebaliknya, penyelesaian sengketa alternatif sifatnya tidak formal, sukarela, melihat ke depan, kooperatif, dan berdasarkan kepentingan. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah sengketa yaitu melalui proses mediasi. Mediasi sendiri merupakan salah satu pilihan alternatif yang digunakan pada saat sengketa terjadi antara nasabah dan bank yang tidak dapat diselesaikan di pengadilan. Dengan kata lain, mediasi sebagai pelengkap ketika sengketa tersebut tidak diselesaikan. Maksud saja, prinsip operasional perbankan di Indonesia terdapat dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah, di mana kedua jenis bank ini menggunakan sistem yang berbeda. Oleh karena itu, secara prinsip perlu dibedakan lembaga yang menjamin berdasarkan pada pertimbangan. Seperti prinsip pada bank syariah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bank syariah mengharamkan bunga dan oleh karena itu tidak menggunakan mekanisme bunga dalam operasionalnya. Kedua, bank syariah dalam operasionalnya juga menggunakan akad yang sudah ditentukan dalam fikih Islam. Maka lembaga yang menjamin simpanan nasabahnya berdasarkan pada akad yang ditentukan pada fikih Islam. Tiga, bank syariah terkait dengan apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan berdasarkan ketentuan agama Islam. Maka lembaga yang menjamin simpanan nasabahnya pun juga harus berdasarkan pada ketentuan yang sama. Sedangkan prinsip bank konvensional, bunga menjadi fondasi bank konvensional dalam menjalankan aktivitasnya, terlepas dari biaya administrasi lainnya. Dalam prinsip bank konvensional ada dua metode yang dapat digunakan. Yang pertama, tetapkan bunga sebagai harga baik untuk tabungan seperti tabungan deposito dan pinjaman atau kredit yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu. Yang kedua, untuk layanan bank lainnya, bank menggunakan atau menerapkan berbagai penetapan biaya yang disebut berbasis biaya. Baiklah, itu hasil diskusi dari kelompok kami mengenai bank konvensional dan bank syariah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.